Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan plat merah PT Timah. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ketiga, M. Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah. Keempat, Emil Emindra atau EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Kelima, Alwin Albar atau ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Keenam, pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. Ketujuh, manajer operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. Kedelapan, komisaris CV VIP BY. Kesembilan, direktur utama CV VIP HT alias ASN. Kesepuluh, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN Rosalina atau RL. Ke-11, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sontosa atau SBS berinisial RI. Ke-12, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-13, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Ke-14, Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta alias SP. Ke-15, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. Ke-16, Tony Tamsil alias Aki adik Tamron. Kejagung menetapkan Tony Tamsil alias Aki ini sebagai tersangka dalam OOJ. Tak butuh waktu lama, Kejagung langsung menyita sejumlah barang mewah dari kediaman Helena Lim dan Harvey Muiz. Kejaksaan Agung menggeledah rumah milik tersangka Harvey Muiz atas kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah PT Timah tahun 2015-2022. Selain sejumlah dokumen dan barang elektronik, dalam penggeledahan ini Kejagung menyita 2 mobil mewah milik Harvey Muiz. Kedua mobil mewah yang disita ini yaitu Rolls Royce dan Mini Cooper, di mana masing-masing ditaksir memiliki harga 25 miliar rupiah dan 1,5 miliar rupiah. Salah satu mobil mewah yang disita diduga merupakan kado Harvey kepada sang istri Sandra Dewi. Dari kediaman Harvey, Kejagung menyita 2 mobil mewah yaitu Mini Cooper seri Countryman seharga 1,5 miliar dan Rolls Royce seri Ghost Extended seharga 25 miliar serta sejumlah dokumen. Sebelumnya, Kejaksaan Agung lebih dulu menggeledah kediaman tersangka lain, Helena Lim, di kawasan PIK, Jakarta Utara. Dari hasil penggeledahan di kediaman Helena, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai, masing-masing 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura. Bahkan dari kediaman mereka berdua, Kejagung juga menyita 65 keping emas logam mulia hingga uang tunai, pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Selain penggeledahan dan menyita barang bukti dari kediaman Helena Lim dan Harvey Muiz, Kejagung juga memeriksa saksi lain, yaitu pengusaha Robert Bonu Susatya. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan ada tidaknya keterkaitan Robert dengan PT Refine Bangkatin, salah satu perusahaan milik Harvey Muiz. Kejaksaan Agung menjelaskan kerugian yang mencapai 271 triliun rupiah dari kasus korupsi izin di PT Timah berasal dari perhitungan dampak kerusakan lingkungan, kebutuhan biaya yang besar dari perbaikan lingkungan akibat penambangan timah ilegal, serta dampak ekonomi masyarakat sekitar menjadi salah satu dasar dalam menghitung kerugian negara. Untuk kepentingan penyidikan, Harvey Muiz dan Crazy Rich Pink, Helena Lim maupun 14 tersangka lainnya harus menjalani penahanan 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Tata Niaga Timah mengungkapkan aliran uang masuk hingga 4 triliun rupiah ke perusahaan smelter yang diwakili suami Sandra Dewi, Harvey Muiz.
Hal ini diungkapkan oleh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Evaluator kerjasama smelter PT Timah Tbk, Eko Zuniarto, menyebut dana hingga lebih dari 4 triliun rupiah mengalir dari perusahaan milik negara ini ke PT Refined Bangka Tin atau RBT dan perusahaan berbentuk CV lainnya yang terafiliasi. Dalam sidang ini, Hakim Marianto menanyakan kepada Eko terkait dengan aliran dana PT Timah ke RBT baik untuk pembayaran biaya smelter maupun pembelian biji timah ke 3 perusahaan yakni CV Karya Mandiri, Belitung Makmur Sejahtera, dan Semar Jaya Perkasa. Eko menyebut biaya sewa smelter PT Timah dibayar ke RBT pada tahun 2018 sebesar 69 miliar, kemudian dibayar 736 miliar di tahun 2019 dan 315 miliar di 2020 dengan total 1,12 triliun sepanjang tahun 2018 hingga 2020. Eko juga menjelaskan aliran dana untuk pembayaran biji timah ke PT RBT dari PT Timah sepanjang 2018 hingga 2020 total 3,7 triliun di mana pembayaran dilakukan di Bangka dan Belitung. 1 miliar. Kemudian di 2020 untuk di Bangka itu 531 miliar dan 240